Ayo jelajahi dunia si Majiro. Kisah tentang petualangan, keluarga, dan pertemanan. Si Majiro tinggal di Pulau Challenge bersama ibu, ayah, dan adik perempuannya. Dan juga bersama teman-teman baiknya, Mimilin, Flappy, dan Nikki. Petualangan mereka sangat seru dan dipenuhi dengan keajaiban. Jadilah bagian dari tim mereka dan bersiaplah untuk petualangan yang seru. Si Majiro adalah teman yang hebat untuk belajar. Ia senang berbagi kisah petualangan dengan teman-teman, termasuk kamu. Ayo ikut petualangan seru si Majiro di YouTube. Jangan lupa subscribe ya. Taruh tangan di pinggang, goyang kiri dan kanan. Ayo semuanya Wonderland. Ikuti irama 1, 2, 3. Dunia indah sekali. Happy jump jump seru. Bergerak berputar gembira riang ceria. Happy jump 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 up melompat tinggi. Nyanyikanlah lagu. Papa para pasti inilah surga. Jump jump. Jump jump. Happy jump jump puncaknya menari dengan senang berputar gembira riang ceria. Happy jump 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 up melompat tinggi. Ayo kita bernyanyi. Papa para pasti inilah surga. Yeah yeah yeah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Sendet. Selamat jumpa lagi dengan saya di hari Jumat, 4 Desember 2020. Jadi, tema webinar kita hari ini itu apa sih? Gitu ya. Tema webinar kita hari ini adalah kenali tahap perkembangan berbicara dan tanda speech delay pada anak usia 1-5 tahun. Oke, sebelumnya saya Dinda mau sapa-sapa dulu nih, Moms Sendet di rumah. Sehat-sehat selalu ya, Moms ya. Kita sekarang udah mau menuju 2021 nih. Jadi 27 hari lagi menuju 2021. Jadi semoga semuanya tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia biar bisa peluk anaknya selalu. Oke, nah sekarang narasumber Kodomo Challenge hari ini adalah Dr. Amin Suharti, spesialis rehabilitasi medik dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Aliyah Depok. Tapi sebelum itu saya juga mau ingetin lagi buat Mom Sendet bahwa Kodomo Challenge punya merchandise ya yang akan dibagikan ke Mom Sendet yang share informasi tentang webinar kita hari ini nih. Jadi caranya gimana sih? Caranya jangan lupa untuk share informasi tentang webinar hari ini. Boleh quotes, boleh pesen dari dokternya gitu ya dan yang paling disukai dan penting disampaikan ke banyak mom saya lihat di luar sana. Dan jangan lupa kasih hashtag webinar Kodomo Challenge dan si Majiro Online Event pastinya. Nah, jangan lupa juga wajib follow dan tag ke @simajiro.id dan @Bunda Aliyah Depok. Nah, nanti jangan di private ya, atau jangan dikunci Instagramnya. Jadi nanti akan ada merchandise tiket storybook reading senilai 55.000. Oke. Nah, tapi sebelum masuk ke Dr. Amin Suharti, saya seperti biasa punya informasi dulu mengenai produk dari Kodomo Challenge. Jadi Kodomo Challenge itu apa sih? Gitu ya. Oke, saya sapa dulu buat 153 moms and dad di luar sana. Saya punya informasi dulu mengenai Kodomo Challenge. Silakan dulu slide-nya.
Oke, jadi buat Mom Sendet, yang udah tahu ataupun masih belum tahu Kodomo Challenge atau Shimaji Rock ID itu apa sih? Jadi Kodomo Challenge ataupun Shimaji Rock ID merupakan program edukasi yang berasal dari Jepang. Jadi kita punya 3 tools ya, Mom. Kita punya buku edukasi, kita punya mainan edukasi, dan kita punya video edukasi. Nah, sekarang Kodomo Challenge tidak hanya berlangganan aja, tapi Kodomo Challenge mengeluarkan seri-seri paket bahasa. Jadi tujuan pembelajaran Kodomo Challenge paket bahasa ini apa sih? Untuk memaksimalkan komunikasi dan kosakata dari anak-anak. Nah, paket edukasi Kodomo Challenge menghadirkan pembelajaran untuk anak usia dini dibuat khusus untuk bahasa, pastinya stimulus bahasa. Ya, kami punya banyak sekali kosakata, pembedaan kata yang akan diajarkan ke anak-anak, dan kalimat sehari-hari pastinya. Kognitif, ya, pelajaran tata krama, ya, atau kebiasaan hidup baik, dan sosialisasi. Boleh di next? Nah, jadi Kodomo Challenge paket bahasa ini ada berapa sih, Mbak Dinda? Jadi paket Kodomo Challenge paket bahasa ini mengeluarkan 4 paket bahasa baru. Yang pertama, paket mengenal binatang. Ini khusus untuk anak usia 10 sampai 24 bulan. Ini adalah periode babbling dan kata sederhana. Dan untuk paket yang kedua adalah paket bermain peran, ayo makan. Ini merupakan paket pretend and play. Jadi udah mulai nih. Jadi kita bermain pura-pura bersama anak-anak di rumah. Ini untuk anak usia 18 sampai 30 bulan. Ini adalah periode kalimat 2 kata. Paket yang ketiga adalah paket bermain peran toko roti lapis. Ini khusus anak usia 24 sampai 36 bulan. Ini adalah periode ledakan perkembangan bicara. Dan paket yang terakhir merupakan paket bermain bersama hati nada. Ini khusus untuk anak usia 30 sampai 42 bulan. Ini merupakan periode final perkembangan bicara dan persiapan munculnya minat pada alfabet. Boleh di next? Oke, nah ini kita agak kurang kalau misalnya kita nggak tahu nih isinya apa sih, Mbak Dinda, gitu. Kalau saya membeli paket dari paket bahasa Kodomo Challenge, ya. Jadi kita boleh lihat dulu unboxing produknya seperti apa. Kodomo Challenge. Taruh lagi singanya. Taruh lagi. Nih, gajahnya. Apa ya? Gajah. Oh, gajah. Gajahnya taruh. Kucuk, 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 kucuk. Naik. Naik. Dadah teman-teman. Dadah teman-teman. Aku. Raket lagi. Titit. Akulah Tintin, Tintin Bus Tintin, Tintin, Tintin. Ayo lekas naik, berangkatlah Tintin. Benesse. Kodomo Challenge. Didengerin. Ayo kita memasak sambil belajar dengan Set Koki Bersuara. Sekarang kita masak bersama. Nah, sekarang ini kita mau masak menggunakan wajan ini. Coba Raffi nyalain. Wow. Wah, kita mulai masukin sayur deh. Ayo, sayur brokoli masukin dulu. Ya, brokoli itu bagus banget buat tubuh kita.
Kemudian kita masukin daging. Daging mana? Pintar. Kemudian kita masukin telur. Telur mana telur? Telur, ya udah kita pecahin. Nah, satu lagi wortel. Ayo, wortel warnanya apa? Oranye. Bagus buat mata. Pintar. Sekarang diaduk. Nih, Raffi aduk. Berarti panas. Nah, sayur udah mulai matang. Nah, ini piring untuk Raffi. Masukin sini, sayang. Nah, ini untuk Mama. Ayo, Raffi bagiin brokolinya untuk Mama satu. Satu untuk Raffi. Nah, sekarang Raffi mau daging atau telur? Telur, oke deh. Nah, Mama daging aja. Oke. Nah, sekarang tinggal wortel. Untuk siapa? Wah, untuk Raffi. Pintar. Kalau gitu kita makan bersama yuk. Ternyata masakan Raffi enak. Kiss Mama dong. Wah, seru ya. Kalian juga bisa melakukannya kan? Benesse. Kodomo Challenge. Selamat datang. Pilih yang mana ya? Kakak mau roti lapis bulat, lapisi dengan tomat dan daging hamburger ya. Kakak mau roti lapis yang sangat lezat. Ya, baiklah. Mentega, alas-alas. Mayones, alas-alas. Lapisi apa? Lapisi apa? Daging hamburger, irisan tomat, roti lapisnya sudah jadi. Roti lapisnya sudah jadi. Wah, terima kasih Bara. Untuk para warna, juga ada roti lapis segitiga dan roti lapis kotak. Selamat makan. Wah, nyam 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 nyam. Lezat sekali. Rasanya lebih enak ya jika makan bersama-sama. Nyam 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 nyam. Benesse. Kodomo Challenge. Ayo main bersama. Sebesar ini. Sebesar ini. Sentuh dan mainkan. Kamu mau memberi makan binatang yang mana? Sentuhlah binatang yang mau kamu beri makan. Gajah sangat suka apel dan rumput. Ini adalah apel dan rumput. Sangat gembira. Sentuhlah warna kuning dan merah secara bergiliran. Kuning, merah, kuning, merah, kuning, merah, kuning, merah, kuning. Selanjutnya yang mana? Merah.
Selamat datang. Terima kasih. Kakak Rini mau belanja apa ya hari ini? Kakak Rini mau belanja bawang bombay, wortel, dan bumbu kari. Tolong ya. Baik. Bawang bombay, bumbu kari, wortel. Kakak mau masak nasi kaling ya? Wah, hebat. Kamu bisa tahu. Benesse. Oke, itu tadi unboxing dari produk paket Kodomo Challenge Indonesia yang bahasa ya. Jadi dari paket 1 sampai paket 4. Oke, sekarang kita mau lihat dulu nih kira-kira dokternya udah join belum ya? Kita sapa dulu ya. Halo. Halo, selamat siang dok. Mohon maaf, tidak ada suaranya. Coba sebentar ya. Ya. Selamat siang dok. Dok, kira-kira dokternya sudah join belum ya? Belum? Oke. Jadi sekarang saya bacakan dulu aja ya. Jadi profil dari Dr. Amin Soeharti, spesialis rehabilitasi medik yang akan mengisi webinar kita kali ini. Oke. Jadi sebelum dokter join, saya punya informasi dulu. Siapa sih narasumber kita hari ini? Jadi narasumber kita hari ini merupakan dokter dari rumah sakit, dokter rehabilitasi medik dari Rumah Sakit Bunda Alia. Nah, latar belakang pendidikannya adalah Bachelor Degree at Faculty of Medicine University of Indonesia dari tahun 96 sampai 2002. Spesialis Degree at Faculty of Medicine University of Indonesia 2008 until 2012. Work experience-nya dari tahun 2017 part-timer at Rumah Sakit Hermina, 2018 sampai sekarang part-timer at Rumah Sakit Bunda Alia, dari tahun 2020 sampai sekarang full-timer at Rumah Sakit Universitas Indonesia. Dan pengalaman organisasi dari Dr. Amin sendiri merupakan member dari Member of Education and Training Division of Mercy 2001, Member of Education and Training Division of PB Perdosri dari tahun 2017 sampai 2019. Nah, pengalaman workshop dan seminar dari Dr. Amin Soeharti adalah speaker of webinar terapi EVT, auditory verbal therapy dalam rehabilitasi pendengaran, Universitas Indonesia Hospital 2020. Partisipan of Symposium 5th Jakarta Scientific Forum 2020, challenge in sport injury, establishing the best practice treatment pathway for optimum recovery and return to sport 2020. Oke, itu tadi pengalaman dokter pendidikan ya sampai workshop yang sudah dijalani oleh Dr. Amin Soeharti. Sekarang kita sapa dulu kira-kira dokternya sudah join belum ya? Halo, selamat siang dokter. Sepertinya dokter belum join. Gimana kalau saya juga mau kasih informasi dulu deh sama Mom Sendet di siang hari ini. Jika ada yang mau bertanya mengenai tema webinar kita kali ini, mengenali tahap perkembangan berbicara dan tanda speech delay pada anak usia khusus 1-5 tahun, jadi nanti boleh masukin pertanyaannya di kolom chat ya. Jangan lupa, jadi nanti setelah dokternya mengisi webinar kali ini, saya akan seperti biasa memberikan pertanyaan untuk bisa dijawab oleh dokternya. Oke, sepertinya dokternya belum ada. Saya punya informasi dulu tentang kelebihan Kodomo Challenge. Oke. Oke, nah jadi ini adalah kelebihan Kodomo Challenge ya. Jadi sambil menunggu dokternya masuk, saya punya informasi dulu nih mengenai Kodomo Challenge ya. Jadi Kodomo Challenge seperti yang udah saya mention tadi di depan merupakan program edukasi yang pertama dari Jepang.
Kelebihannya apa sih Moms and Dad? Jadi kelebihannya disesuaikan dengan usia dan perkembangan anak pastinya. Makanya kalau misalnya Moms and Dad nih nge-DM kita di Instagram ataupun chat di WhatsApp kita ya yang official, itu nanti akan ditanya oleh staf edukasi kami, Moms, dirinya usia berapa? Ya. Dan pastinya udah diteliti dan dirancang oleh para ahli, ya 30 tahun lamanya di Jepang, dan merupakan paket edukasi nomor 1 di Jepang untuk anak prasekolah. Dan apa sih kualitas dan keamanan produk untuk anak sudah terjamin karena sudah melewati juga standar nasional Indonesia. Boleh berikutnya? Nah, kabar baik ini udah lebih dari 400.000 anak di Indonesia sudah berpengalaman menggunakan paket edukasi Kodomo Challenge gitu. Nah, kita lihat di sini kalau nggak salah ada testimoni atau apa? Coba di next. Nah, ini dulu deh. Jadi, kalau banyak juga jadi pertanyaan, Mbak Dinda, kalau di dalam paket tersebut, apa sih yang akan saya dapatkan gitu? Karena mungkin banyak moms and dad di luar sana yang sering beranggapan bahwa Kodomo Challenge ataupun Simajiro Club ini merupakan main edukasi aja gitu. Tapi apa sih yang akan moms and dad dapatkan ya ketika bergabung bersama Simajiro Club ID ataupun membeli paket bahasa kami? Nah, jadi dengan harga-harga yang akan saya sebutkan nanti di depan, moms and dad itu bisa mendapatkan buku edukasi, mainan edukasi, dan video edukasi yang berupa USB. Dan pastinya juga akan ada stiker-stiker activity yang bisa menemani dirinya untuk menempel-nempel di bukunya nanti gitu. Dan juga pasti ada paper activity-nya, paperboard-nya gitu ya untuk menemani aktivitas anak-anak bermain pastinya. Boleh di next? Oke, nah saya juga punya informasi mengenai rumah sakit dari Rumah Sakit Bunda Aliyah. Gitu. Kira-kira rumah sakitnya sudah ready belum ya? Ya, sudah ada Mbak Dinda. Selamat sore. Sudah ada. Oke, selamat siang Pak. Selamat siang. Dokter Aminnya juga sudah bergabung. Apa suara saya terdengar? Terdengar sekali Pak. Dengan Pak siapa Pak? Oh iya, saya dengan Nofri dari marketing RSIA Bunda Alia Depok. Pak Nofri. Oke Pak Nofri, silakan informasi tentang Rumah Sakit Bunda Alia Depok. Terima kasih. Saya share screen ya. Boleh atau mau? Boleh, silakan Pak. Boleh share screen-nya atau bagaimana? Oh sebentar, kita jadikan Pak Nofri sebagai itu dulu ya, host-nya ya. Oke, silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dinda. Oke, terima kasih Ayah Bunda yang sudah hadir pada webinar kita pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Nofri dari RSIA Bunda Alia. Saya akan sedikit menyampaikan perihal terkait siapa sih sebenarnya RSIA Bunda Alia. Ini sedikit gambaran saja Mbak Dinda buat para peserta yang hadir. Jadi RSIA Bunda Alia Depok ini berdiri sejak 2 tahun lalu. Kita ada di Depok. Jadi memang kita fokusnya kepada layanan ibu dan anak. Seperti ini gambarnya gedungnya. Kemudian sebentar, agak macet. Ya, goal dari kami dari RSIA Bunda Alia Depok adalah one stop services atau yang kedua hotel services dan corporate basis. Seperti ini adalah gambaran dari lobi kami, sengaja kami desain sehingga bentuknya tidak seperti menakutkan, jadi dibuat senyaman mungkin sehingga pasien atau pengunjung yang datang juga merasa seperti di hotel. Kemudian sedikit profil dari gedung kami ada 6 lantai saat ini, tahap berikutnya nanti akan kita kembangkan menjadi 9 lantai. Kemudian punya IGD dengan 8 bed yang instalasi gawat daruratnya. Kemudian ini adalah tim dari medis kami, spesialis anak, spesialis bedah, penyakit dalam, THT, anestesi, radiologi, patologi klinik, kulit kelamin, dokter gigi spesialis, dan tentunya rehabilitasi medik. Ada Dokter Amin di sana sebagai pimpinan dari untuk klinik rehabilitasi medik dan tumbuh kembang. Kemudian kita punya unggulan layanan salah satunya adalah feto maternal. Feto maternal ini adalah subspesialisasi dari dokter kandungan atau OBGYN. Kemudian layanan unggulan kami yang berikutnya adalah NICU. Kami punya fasilitas NICU terbanyak saat ini untuk di Depok dengan 15 bed yang siap untuk menampung bayi-bayi yang bermasalah pada saat lahirnya.
Kemudian kita punya yang namanya tumbuh kembang, juga layanan unggulan di Rumah Sakit Bunda Alia. Nah, cocok sekali pada kesempatan hari ini hadir Dr. Amin yang akan nanti berbagi terkait pelayanan apa saja sih yang bisa kita berikan, terutama terkait dengan tema kita pada siang hari ini, yaitu speech delay. Jadi salah satu layanan di Rumah Sakit Bunda Alia yaitu tumbuh kembang juga melayani yang namanya terapi speech delay. Ini tenaga-tenaga terapis yang profesional yang mendampingi Dr. Amin sehari-hariannya. Kemudian ini adalah jadwal dari Dr. Amin yang setiap hari Senin dan Rabu untuk klinik tumbuh kembangnya. Jadi apa saja yang kita layani di sana ada menangani gangguan motorik, gangguan bahasa bicara, problem makan, menelan, kemudian ada gangguan lainnya pada tumbuh kembang anak. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini kita juga ingin menyampaikan bahwa kita punya paket khusus yang bisa dipergunakan untuk terapi. Ada terapi bicara, ada okupasi terapi, ada oral stimulation, dan touch terapi. Jadi kesempatan ini masih kita buka untuk ayah bunda yang ingin terapi di RSIA Bunda Alia sampai dengan akhir tahun ini. Kita masih ada kesempatan untuk promo paket terapi di klinik tumbuh kembang. Kemudian ini sedikit gambaran mengenai rawat inap kami. Kami punya saat ini 74 bed dan rencananya ke depannya kita akan kembangkan sampai menjadi 200 bed. Ini fasilitas untuk rawat inapnya. Kemudian ini ada kelas untuk VIP-nya. Kemudian ada kelas 2, kelas 3. Seperti ini. Dan ini adalah fasilitas NICU kami yang ada di RSIA Bunda Alia Depok. Layanan kami ada juga layanan 24 jam, ada lab, farmasi, radiologi. Kemudian kami juga sudah bekerja sama dengan BPJS, jadi ayah bunda yang ingin melakukan terapi, silakan bisa menggunakan BPJS di RSIA Bunda Alia Depok, tentunya dengan prosedur yang sudah diberikan oleh BPJS dengan menggunakan rujukan. Asuransi kami sudah bekerja sama dengan lebih dari 50 asuransi, jadi hampir semua asuransi besar juga sudah bekerja sama dengan kami. Kemudian ini adalah sosial media dari RSIA Bunda Alia Depok, silakan di follow, nanti ada informasi-informasi lebih lanjut terkait webinar, terkait tips dan segala macam. Mungkin itu aja Mbak Dinda dari kami dari RSIA Bunda Alia, sedikit informasi buat ayah bunda yang hadir pada kesempatan kali ini. Oke, terima kasih Pak. Jadi buat Moms and Dad yang mau tahu lebih mengenai Rumah Sakit Bunda Alia, boleh follow Instagramnya di mana tuh Pak? Gimana Kak Mbak Dina, suaranya agak putus-putus? Boleh dimasukin juga Instagramnya Rumah Sakit Bunda Alia Pak? Ya, boleh. Jadi di Instagramnya di Bunda Alia Depok, di Facebooknya di RSIA Rumah Sakit Bunda Alia Depok, ada Twitter, ada YouTube, ada Twitter, Bunda Alia. Oke, terima kasih Rumah Sakit Bunda Alia. Terima kasih Mbak Dinda dan Komodo. Oke. Nah, sekarang saya mau sapa-sapa dulu nih Dokter Amin ya. Kira-kira sudah join belum ya? Sudah, tadi dokter sudah join, Dokter Amin. Sudah join ya? Oke. Halo, selamat siang Dok. Halo, selamat siang Dokter Amin. Ya, selamat siang. Lagi di rumah sakit, Dok? Ya. Oke, lagi di rumah sakit. Oke, Dok, ini udah ada sekitar 300 Moms and Dad yang mengikuti webinar kali ini nih, Dok. Nih, 360 Moms and Dad, Dok. Oke, banyak Suara ya. saya terdengar jelas, Dok? Ya. Suara saya terdengar jelas? Jelas. Suara saya kedengaran nggak? Suara dokter agak jauh ya, Dok? Agak menggema. Oh, agak menggema. Iya. Begini, jelas? Masih agak jauh sih, Dok. Masih menggema ya? Sebentar. Oke. Wah, dokternya sudah terlihat sepertinya. Oke. Apa kabar, Dok? Sehat? Alhamdulillah, baik. Rumah sakit ramai, Dok? Sehat. Saya bingung nih kalau ditanya rumah sakit ramai, kita alhamdulillah atau gimana ini ya?
Bingung menjawabnya ya, alhamdulillah atau gimana? Ini Iya, pengennya kan dijawab semua ya. Iya. Ini 27 hari menjelang 2021 nih dok nih, dan tema webinar kita hari ini bersama Kodomo Challenge yaitu kenali tahap perkembangan berbicara dan tanda speech delay pada anak usia 1-5 tahun nih dok. Ini sebenarnya tema yang sebenarnya selalu ditunggu-tunggu nih sama Mom Sanet di rumah nih, makanya ketika materi tentang speech delay, perkembangan bicara, pasti pesertanya cukup banyak. Jadi sebenarnya ini penting sekali nggak sih dok memperhatikan perkembangan bicara anak sedari dini dok? Oh ya, pastilah ya. Jadi semua terkait dengan perkembangan anak itu kita memang harus selalu melihat dari dini gitu ya. Karena memang akan beda hasilnya intervensi dini dan yang sudah lewat gitu. Jadi memang sebaiknya kita segera mengenali anak kita udah sampai mana nih tahap-tahap perkembangannya. Oke. Karena sebenarnya materi ini langsung digabungin jadi dan tanda speech delay pada anak tuh seperti apa gitu dok? Karena mungkin banyak sekali orang tua yang melihat nih anak saya udah 3 tahun, anak saya udah 2 tahun lebih, tapi belum bisa bicara banyak gitu dong. Jadi sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan? Apakah anak saya speech delay atau tidak gitu? Karena banyak orang tua mungkin ya akhirnya terlalu dini gitu ya melihat atau berkhawatir gitu ya, khawatir apakah anak saya speech delay atau tidak. Jadi silakan dok, sesi dari dokter kita mulai dari sekarang aja ya. Oke, baik. Sebentar, saya coba buka PowerPoint dulu ya, Mbak ya. Silakan dok. Jadi ini dokter yang mau operasiin ya? Ya. Oke, silakan dok. Jadi saya share screen dari sini ya. Silakan dok. Sudah kelihatan kan? Sudah dok, silakan dok. Tinggal di slide share aja. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ya, bunda-bunda, ayah, dimanapun teman berada. Terima kasih Mbak Dinda sudah memberi kesempatan pada kami dari Rumah Sakit Bunda Aliyah untuk mencoba sedikit sharing ya tentang kenali tahap perkembangan berbicara dan tanda speech delay pada anak usia 1-5 tahun. Oke. Nah, di sini nih tadi yang kita bahas ya Mbak Dinda ya, bahwa kita mulai ini ada suatu grafik yang menggambarkan sebenarnya perkembangan bicara bahasa pada anak itu dimulai kapan sih gitu ya, yang disebut dini itu umur berapa gitu ya. Di sini ada suatu penelitian tahun 2001, sudah cukup lama ya, 19 tahun yang lalu. Di situ disampaikan bahwa sebenarnya dari mulai usia kandungan ini untuk sensori kita yaitu penglihatan dan pendengaran ini sudah mulai berkembang. Jadi sebelum dilahirkan. Kemudian dia puncaknya untuk pendengaran dan penglihatan ini di usia kalau kita lihat nih 3-4 bulan dia berkembang terus sampai mulai menurun di usia 1 tahun lebih gitu ya. Nah, ini perkembangan sensorik ini merupakan basic atau landasan dasar sebelum dia berkembangnya bicara bahasa. Ini kalau kita lihat bicara bahasa pun sebenarnya mulai berkembang dari saat masih di kandungan. Kemudian menuju puncaknya saat 8-9 bulan. Kemudian ini terus berkembang menurun di usia 5-6 tahun. Jadi di sini dini di sini adalah sangat-sangat usia kecil ya, masih dalam hitungan bulan. Makanya penting sekali kita mengenali anak kita udah sampai mana nih gitu ya. Di sini kita grafik ini melihat untuk perkembangan bicara bahasa pada anak. Nah, ini sama dengan grafik yang tadi, cuman lebih simple di sini bahwa
dari perkembangan sensorik untuk melihat dan mendengar, kemudian jadi dasarnya itu perkembangannya bahasa, dan kemudian bahasa ini sangat erat kaitannya dengan fungsi kognitif di kemudian hari, ya. Dan di masa-masa dini, masa-masa anak masih lebih banyak waktunya untuk di keluarga, tentulah perkembangan kosakata dan bahasa itu sangat dipengaruhi oleh keluarga, gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan keluarga, misalnya membacakan cerita, bermain kata, bernyanyi, membaca buku, itu akan sangat memperkaya kosakata anak dan penggunaannya. Nah, di sini dilihat bahwa pada awal-awal perkembangan, otak bayi itu berkembang 700 per menit di awal tahun. Jadi sinapsisnya, menyerapnya semua informasi, semua perkembangan kemampuan anak itu di awal tahun sangat luar biasa. Jadi anak akan sangat mudah untuk diajari di awal-awal perkembangannya 1 tahun pertama. Ya. Nah, berbicara tentang perkembangan bicara bahasa, kita biasanya istilah terkenalnya itu milestone. Jadi kalau Buddha-Buddha sekalian membuka Google gitu ya, cari milestone gitu, pasti akan banyak ditemui. Di sini saya hanya akan menampilkan kemampuan anak yang harus dipunyai minimal gitu ya. Jadi pada anak-anak usia 6 bulan, ini kita lihat, saya langsung lompat di 6 bulan ya, saya nggak per bulan. Ini di 6 bulan ini merupakan suatu milestone atau lompatan pertama untuk kita ngecek. Yang paling penting adalah di 6 bulan ini yang bisa kita cek adalah fungsi pendengaran. Jadi setidaknya anak itu akan menengok bila ada suara. Berarti di sini kita melihat fungsi pendengarannya bagus. Cara ngetesnya paling bagus memang kita harus di belakang anak dan kita bersuara. Apakah anak akan nengok? Jadi bukan di depannya. Karena kalau di depannya khawatirnya dia membaca gestur kita, gitu ya. Terus dia sudah mulai ada ekspresi. Kalau kita ajak mainan, tuh ada tertawa, kadang ada bunyi vokal a, i, u, gitu ya, wing istilahnya. Ini minimalnya di 6 bulan. Kalau anaknya bisa lebih dari ini, oh sangat bagus sekali, gitu ya. Tapi kalau anak 6 bulan kok dia nggak nengok ya kalau ada suara. Nah, ini harus mulai kita perhatian, gitu ya. Kalaupun mau ditunggu, jangan lama-lama. Maksimal adalah 9 bulan. 9 bulan, kita coba apakah dia tetap nih konsisten, nggak pernah ada nengok kalau ada suara. Nah, itu harus segera untuk kita mencari tahu. Gitu ya. 9 bulan harusnya sudah ada ekspresif babbling 1 silabel. 1 silabel itu gabungan antara konsonan dan vokal. Misalnya mama, mama, papa, 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 tapi belum spesifik untuk manggil, cuman ngoceh aja gitu ya. Dan anak sudah bisa kita ajarkan, ayo kita kalau pamit gitu, dadah, dadah, gitu. Anak bisa mulai ikutin untuk melambaikan tangan ini. Ini sebenarnya sudah mulai ada yang bisa di usia 6 bulan anak-anak, tapi kalau misalnya dia belum bisa di usia 6 bulan, nggak apa-apa. Kita lihat minimal dia di usia 9 bulan udah bisa, gitu ya. Nah, cut point atau lompatan yang kedua, supaya kita mudah juga mengingatnya adalah 1 tahun. Biasanya kalau ulang tahun pertama kan kita pasti lebih care ya, anak kita udah bisa apa nih di 1 tahun ulang tahun pertamanya. Biasanya reseptifnya, oh ya, reseptif ini maksudnya adalah kemampuan anak paham gitu ya. Walaupun dia belum keluar suaranya, tapi kalau dia paham, itu dia bisa melakukan gitu ya. Misalnya jadi di 12 bulan hampir mayoritas anak itu dia sudah bisa mengikuti 1 perintah sederhana gitu ya. Maksudnya misalnya, Adek botol minumnya, ambil itu botol minum gitu ya, itu 1 perintah sederhana. Walaupun dia belum ada 1 kata spesifik misalnya, tapi reseptifnya ini sudah berarti dia bisa. Nah, ekspresifnya itu adalah kemampuan yang dia sampaikan. Salah satunya kemampuan dia umur 12 bulan udah bisa apa? Mengulang kata. Jadi kalau kita bilang mama, anaknya bisa ngikutin. Mama, mama, gitu, mengulang kata ya. Syukur-syukur kalau dia udah bisa mengucap 1 kata yang berarti memang mama itu manggil mama gitu ya. Itu sangat bagus sekali ya, karena 90% anak udah bisa nih mengucap 1 kata.
Kemudian kalau dilihat dari pemahaman, kalau dia sudah berbicaranya banyak, itu biasanya umur anak setahun itu memang baru 20% dari kata-kata itu yang bisa kita mengerti. Nggak apa-apa, kalau misalnya dia ngocehnya banyak dok, tapi kita artinya cuma dikit. Ya dulu umurnya, kalau masih 12 bulan atau 1 tahun, it's okay. Gitu ya, kalau 20% saja kita paham. Nah ini, milestone selanjutnya, yaitu yang kita amati 15 bulan. Tadi kan 1 tahun minimal 1 kata. Dia belum bisa ngomong nih dok, cuma ujung-ujungnya. Misalnya, mah, cuman mamah tuh mah gitu. Kalau papa, pa. Kalau kakaknya dia cuma bisa kak gitu ya. Tapi ada 1 kata yang dia penuh, misalnya susu gitu. Dia bisa penuh 1 kata. Nah, itu nggak apa-apa. Berarti dia sebenarnya tidak terlambat gitu ya. Karena dia tercapai nih 1 kata di 15 bulan. Mayoritas kadang-kadang udah bisa ada yang sampai dia 3 kata, 5 kata. Itu lebih bagus ya. Udah bisa melambaikan tangan. Nah, kalau dia 15 bulan belum bisa 3 kata, ya apa-apa, kita tunggu 18 bulan. 18 bulan ternyata dia udah bisa 3 kata. Bahkan jadi cepat banget dok, setelah 18 jadi 6 kata. Nah, itu berarti dia terkejar. Yang sempat terlambat sedikit di 15 bulan, dia terkejar di 18 bulan. Untuk reseptifnya, untuk kemampuannya, dia udah bisa apa kalau 18 bulan? Menunjuk minimal 1 anggota tubuh. Gitu ya. Nah, 18 bulan. Kadang-kadang kita nunggu 2 tahun. 2 tahun anak kita udah bisa apa ya? Nah, kalau 2 tahun paling gampang itu sebenarnya lompatannya itu pakai 2-2-2 gitu ya. 2 tahun minimal dia bisa 2 kata. Atau merintah 2 perintah. Menunjuk 2 gambar. Nah, ini menggabungkan kata. Maksudnya itu membuat 1 kalimat yang terdiri dari 2 kata. Mama mau. Tidak mau, aku pipis, aku makan. Nah, itu menggabungkan 2 kata namanya ya. Ekspresinya. Kalau kita tunjukkan, dia bisa menyebut 1 gambar. Ini minimalnya. Kalau dia bisa lebih, sekali lagi, kalau dia bisa lebih banyak dari ini tentu jauh lebih baik. Ya. 2,5 tahun, setidaknya dia bisa menunjuk 6 anggota tubuh. 6 anggota tubuh itu kepala mana, mata, hidung, telinga, tangan gitu ya, itu 2,5 tahun. Nah biasanya memang 2,5 tahun ini anak-anak 50% itu sudah bisa membuat 1 kalimat gitu ya, dan dia 50% bicaranya bisa kita pahami di 2,5 tahun. 3 tahun reseptifnya jauh lebih banyak berkembang, ekspresifnya dia sudah mulai mengenal kata sifat. Kata sifat misalnya marah, senang, sedih. Nah, dia udah tahu, paham nih artinya. 3 tahun ya. Menamai 4 gambar atau menyebut 1 warna. Kalau 3 tahun biasanya kita untuk pemahamannya kurang lebih 75% bicaranya bisa dipahami. Naik lagi ke 4 tahun. Gitu ya. 4 tahun udah banyak lagi. Dia bisa membuat 1 kalimat, warna di sini. Biasanya milestone 4 tahun yang paling penting adalah dia sudah harus mulai memahami warna. Dan kalau dia kosakatanya udah sangat banyak, bisa 200 sampai 500 kata misalnya. Nah, apakah seluruh perkataannya itu dapat dimengerti? Kalau sudah 4 tahun, kita harus secara milestone kita memahami apa yang disampaikan. Kalau dia kosakatanya banyak, tapi pengertiannya kita tidak mengerti, nah itu harus hati-hati, gitu ya. Itu juga suatu tanda yang kita harus pahami. Oke, nah ini di 5 tahun. 5 tahun pentingnya apa? Sama kayak tadi. Jadi di 4 tahun bahwa pemahamannya jauh lebih tahu gitu di 5 tahun. Kemudian nama-nama dan suara. Sekarang red flag. Red flag ini apa sih? Bendera merah gitu ya. Tapi ini nggak merah semuanya ya. Bendera merah ini maksudnya bahwa kalau ini terjadi, tidak lagi menunda untuk mencari pertolongan. Ya. Misalnya, 12 bulan tidak ada babbling, tidak mengucap suatu kata pun.
cuma diem aja, itu jangan ditunggu lagi sampai nunggu 2 tahun. Kalau udah 12 bulan seperti ini. Sekarang waktunya segera untuk mencari tahu. Gitu ya, anak saya kira-kira apa ya? Gitu. Konsultasi via online ataupun offline. Gitu. 18 bulan, apalagi 18 bulan. Udah mulai ngoceh sih dok, tapi belum ada satu kata yang bermakna. Nah, ini harus hati-hati. 18 bulan, gitu ya. Apalagi kalau dikasih perintah, sama sekali nggak ada respon, gitu ya. Perintah-perintah sederhana pun dia tidak mengikuti. Nah, ini merupakan suatu bendera merah, gitu ya. 24 bulan, kosakatanya sedikit, ujung-ujungnya aja, tapi ada sih 10 kata, gitu. Tapi ngoceh sendiri, tidak menunjuk, kosakatanya kurang dari 20, ini juga harus mencari pertolongan. Nah, kalau kita lihat ada regresi itu kemunduran ya, dari milestone yang tadinya ada seorang anak yang misalnya umur 12 bulan, dia udah bisa tuh ngoceh mama, papa, udah banyak kata-katanya kakak, gitu ya, tapi umur 18 bulan hilang semua kata-katanya. Nah, itu mesti segera cari pertolongan ya, red flag itu tandanya ya. Terus 5 tahun dia banyak banget ngomongnya, tapi ngomong sendiri. Dia bisa nyanyi tuh satu lagu penuh, tapi kalau disuruh nggak mau, ya dia kalau nyanyi aja sendiri. Nah, itu hati-hati, jangan-jangan dia echolalia. Echolalia itu dia mengulang apa yang dia pernah dengar, dia kemudian echoik, mengulang gitu ya. Tapi tidak saat kita minta, jadi mengulang sendiri gitu ya. Dia nggak bisa nih 5 tahun menjelaskan, misalnya kita kasih gambar orang gosok gigi, kalau mau gosok gigi harus ngapain aja. Nah itu dia nggak bisa menjelaskan sekuennya, ini mesti hati-hati ya. Nah, apa sih bedanya terlambat sama gangguan gitu ya, speech delay tadi kan. Speech delay itu suatu istilah yang sangat umum sebenarnya. Yang mesti kita waspadai, apakah anak ini terlambat atau anak ini gangguan. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita bilang terlambat, itu anak masih mengikuti perkembangan bicara normal. Jadi misalnya kuing tadi harusnya 4-6 bulan. Dia baru 12 bulan baru bisa kuing. Oke, itu terlambat. Babbling, habis kuing dia babbling. Harusnya babbling tadi di usia 9 bulan sampai 1 tahun. Dia baru bisa babbling 18 bulan. Tapi masih mengikuti fase-fase perkembangannya. Kemudian kata itu harusnya satu kata tadi 1 tahun. Ternyata dia satu katanya baru 2 tahun. Ini namanya terlambat, ya. Jadi dia masih mengikuti sesuai pakem-pakemnya perkembangan bicara bahasa. Kalau gangguan, dia perkembangannya tidak mengikuti bicara normal. Jadi dari yang tadinya nggak bisa ngomong, tiba-tiba langsung ngomongnya banyak, echolalia gitu. Atau ngomongnya nggak pakai kuing tapi ngoceh, nggak jelas gitu ya. Jadi nggak ada polanya. Itu yang kita sebut sebagai gangguan. Nah, yang tadi speech delay, kalau dia terlambat, syaratnya apa? Jadi kita katakan sebagai speech delay atau terlambat bicara kalau perkembangan yang lainnya dia bagus. Perkembangan yang lainnya itu kita lihat dari apa? Kalau anak di bawah usia 1 tahun atau usia di bawah 2 tahun, kita menilai kognitifnya itu dari perkembangan selain bicara bahasa, misalnya motoriknya. Anaknya ini bisa jalan umur sesuai 12 bulan sesuai umurnya. Anak ini udah paham kalau kita ajak mainan gitu ya. Dia bisa bermain, ada interaksi. Emosinya bagus, dia bisa tuh dada, dia bisa untuk kemampuan misalnya memegang, dia udah bisa minum sendiri di gelas, dia tahu kalau ambil minuman, dia minta sesuatu, kita tolong, dia menunjuk, pemahamannya bagus kalau kita suruh, dia tolong taruh anduknya di tempat jemuran misalnya ya, dia tahu, suruh buang sampah, dia tahu, dia disuruh ngambil sandal, dia tahu gitu ya. Nah, kalau ini semuanya normal, cuman jumlahnya saja yang terbatas, kita sebutnya sebagai bicara yang terlambat. Gitu ya. Nah, selain itu masuk ke gangguan.
Nah, gangguan bahasa ekspresif secara umum adalah anak ini bicaranya terlambat secara awam kita melihatnya. Nah, kalau kita periksa lagi, sebenarnya hanya kosakatanya yang sedikit, artikulasinya yang terganggu, tapi pemahaman, pendengaran, emosi dia normal. Ya, ini disebut sebagai gangguan bahasa ekspresif. Kalau kita kemudian bicara ada gangguan bahasa ekspresif reseptif, dua-duanya terganggu. Sudah jumlah kosakatanya sedikit, artikulasinya nggak jelas, pemahamannya juga terganggu. Ini secara umum kita melihatnya juga seperti bicara terlambat, tapi ini jenis yang gangguan bahasa ekspresif reseptif. Nah, sekarang terus setelah kita tahu bedanya, emang ada bedanya untuk tata laksana atau terapinya gitu ya. Jadi di beberapa jurnal itu kalau gangguan bahasa ekspresif yang tadi ya, jumlah kosakatanya saja yang terganggu, tapi lainnya bagus, pendengaran bagus, kognitif bagus, emosi normal, interaktif ada, kontak mata bagus, cuman ujung-ujungnya saja dia menyebut atau beberapa huruf nggak jelas. Ini sangat bagus dengan terapi wicara, ya, terapi wicara intensif selama 8 minggu atau lebih minimal dia akan terlihat perkembangannya, ya. Latihan oromotor, biasanya dia problemnya di oromotor. Makanya biasanya kita tanya apakah anaknya bisa meniup, apakah anaknya bisa menghisap, apa anaknya bisa mengunyah dengan baik, karena ini sangat terkait dengan gangguan bahasa ekspresif. Nah, kalau gangguan bahasa ekspresif reseptif, ini biasanya ada penyebab yang mendasarinya. Yang ini harus kita cari. Apakah anak ini yang saya hanya menyebutkan 3, tapi sebenarnya ada lagi masih banyak gangguan-gangguan yang lain, tapi sebagian besar yang perlu kita waspadai, yang sering kita temukan, ini ada 3 ini. 1, gangguan pendengaran. Jangan-jangan anak terlambat bicaranya dan pemahamannya karena gangguan pendengaran. Bedainnya gimana? Nanti kita lihat. Apa anak ini autism? Ini yang paling sering ya. Setiap anak terlambat bicara terus nggak bisa diem, apa ini anak autism? Ya, kita lihat. Atau intellectual disability sebenarnya. Jadi problem kognitif sebenarnya. Nah, gimana cara membedakannya? Nah, kalau gangguan pendengaran, tadi kan kita udah sepakat ya, bahwa di milestone-nya itu 6 bulan tuh harusnya anak ada respon terhadap suara. Gitu ya. Jadi kalau ada suara apa, kita menjatuhkan sesuatu, kita di belakang anak gitu. Setidaknya dia akan menggerakkan, walaupun dia tidak berespon terhadap verbal, tapi dia kelihatan ada responnya. Misalnya menengok, menoleh, perubahan gerak mata, dan sebagainya, itu respon namanya ya. Terus anak bisa menunjuk kalau minta sesuatu, walaupun dia tidak mengucapkan, tapi dia menunjuk apa yang dia mau. Nah, itu berarti kemampuan kognitifnya dia bagus gitu. Nah, problem apa yang membuat dia nggak bisa ngomong? Jangan-jangan gangguan pendengarannya. Terus anak terlambat bicara, tapi kontak mata interaksinya bagus. Nah, untuk memastikan ini kita ada pemeriksaan namanya BERA. Kalau tabel di sini, ini adalah tabel di mana suara-suara yang biasa sering kita dengar. Jadi kalau lagi suasana hening di malam hari, nggak ada apa-apa, kira-kira kita bisa mendengar suara detik jam. Nah, detik jam yang terdengar itu adalah 20 desibel. Nah, kalau kita ngomong-ngomong seperti ini, itu sekitar 40 desibel. Jadi syarat anak bisa mendengar itu kalau pemeriksaannya, dia bisa mendengar di antara 20 sampai 40. Kalau ternyata pemeriksaan BERA, dia mendengar di 120. 120 ini suara apa? Suara pesawat terbang yang kencang banget kalau kita di bandara. Gitu ya. Atau suara konser musik, gitu ya, musik drum. Nah, jadi kalau kadang-kadang orang tua, anak saya dengar kok dok kalau ada bunyi pesawat. Nah, padahal itu bunyi pesawat adalah 120 desibel, gitu ya. Dengan setelah dites BERA, kemudian kita dapatkan hasilnya, di sini ada gradasi-gradasinya. Sebagian besar memang yang berat, di atas 80 desibel. Ya. Setelah ketahuan,
Jangan lama-lama untuk mengambil sikapnya. Jadi segera diberikan alat bantu dengar yang sesuai kalau kita memang ingin anak kita verbal komunikasinya. Ya. Nah, kalau pada gangguan pendengaran, komunikasi ada dua. Kalau tergantung kita mau milih apa. Kalau kita pengen verbal, syaratnya harus segera dikoreksi pendengarannya. Nanti tinggal mengikuti mau terapi auditori verbal atau FET. Kalau anak verbal tapi ternyata dengan alat bantu dengar dia tidak suportif atau alat bantu dengarnya tidak cukup memadai, itu bisa juga dengan auditori oral, baca bibir, gitu ya. Kalau dua-duanya ini memang nggak bisa, bisa juga dengan non verbal atau gestur. Nah, pada gangguan pendengaran, kalau sekarang sudah berkembang satu teknologi yang lebih maju lagi yang disebut sebagai cochlear implant. Jadi dengan sedini mungkin diketahui 12 bulan gitu ya, kurang dari 2 tahun dari diketahui, kemudian kita siapkan pilihan-pilihan komunikasi buat anak kita dan kita cari apa yang terbaik, insya Allah itu akan hasilnya sangat bagus untuk mengejar ketertinggalan komunikasinya. Ya. Kemudian autis. Ini sering, anak saya autis bukan ya, gitu ya. Nah, untuk memastikan sekarang banyak nih bisa pakai MCAT, checklist untuk autisme pada anak-anak. Di sini nanti checklist ini sebenarnya untuk menilai. Kita harus curiga sebaik anak kita autisme apabila tidak respon sama sekali saat dipanggil. Jadi sampai kita bingung, ini jangan-jangan yang anak ini gangguan pendengaran atau memang dia nggak mau respon ya, gitu ya. Kalau tidak ada respon sama sekali saat dipanggil, ini hati-hati, gitu ya. Terus menarik tangan saat meminta sesuatu. Jadi dia tidak bisa menunjuk. Kalau minta sesuatu secara normal kita bisa menunjuk, misalnya menunjuk gelas atau menunjuk susu gitu. Nah, khas buat anak autism biasanya dia tidak menunjuk tapi menarik tangan orang dewasa untuk mengambilkan sesuatu yang dia inginkan. Ya. Terus kedua, tidak ada interaksi sama sekali dengan orang lain. Jadi kalau kita ajak cilukba atau kita ajak untuk mainan komunikasi, gitu dia tidak ada menatap mata atau dia tidak mau mengikuti. Misalnya kita mama, gitu dia nggak mau mengikuti, meniru. Atau bermain pura-pura, biasanya sering ya anak kecil main mobil-mobilan, dijalankan gitu main mobil-mobilan yang seolah-olah di jalan tol, seolah-olah kebut-kebutan. Nah, itu yang perkembangan anak, sesuai dengan perkembangan anak. Ada mobil-mobilan tapi hanya dilihatin saja, tidak bermain pura-pura. Nah, itu hati-hati ya. Dalam komunikasi pada anak autism bisa tidak ada sama sekali dia respon verbalnya, atau bisa juga regresi. Regresi ini yang tadi ya, anak 12 bulan udah bisa mama papa, tapi 18 bulan jadi hilang. Atau echolalia, echoik, dia mengucap suatu kata yang sama terus-terusan yang pernah dia dengar. Tata laksananya, autism yang sangat sesuai dengan penelitian adalah terapi perilaku. Kemudian dalam terapinya dia ada target-target yang disesuaikan dengan milestone perkembangannya. Kalau komunikasi ada yang disebut VB-MAP atau verbal behavior. Jadi khusus terapi perilaku untuk menstimulasi komunikasi anak, membuat komunikasi anak pada autism sangat bagus hasilnya. Ya. Nah, penyebab terakhir gangguan bahasa ekspresif reseptif yang paling sering adalah intellectual disability. Ini khasnya kalau intellectual disability selain dia bicara terlambat, dia ada terlambatnya di perkembangan yang lain juga. Jadi tadi ya berjalannya dia terlambat, misalnya dia baru bisa berjalan di 2 tahun. Terus kemampuan memegangnya juga terlambat, dia belum bisa memegang gelas sendiri, dia belum bisa ngambil makanan sendiri, untuk permainan dia belum tertarik dengan mainan dan sebagainya. Ini terlambat di area lain, kita curiga salah satu penyebabnya adalah disability. Selain dia ekspresifnya, kosakata artikulasi yang terganggu pada intellectual disability juga biasanya
disertai juga dengan defisit comprehension atau pemahaman, ya, pemahaman ini terganggu. Nah, kalau intellectual disability, sebagian besar berita bagusnya adalah intellectual disability yang jenisnya ringan, ya 85%. Jadi yang sedikit banget adalah yang sangat berat, atau kurang dari 20%. Ini berdasarkan nilai IQ dibedakannya, ya. Ini juga mempengaruhi kemampuan bicara bahasa. Ada yang ringan, biasanya kemampuan bicara bahasanya ada kata yang keluar walaupun sangat-sangat terlambat atau sangat-sangat tertinggal dari sebagian besar usianya. Biasanya kalau yang ringan IQ 50 sampai 70, ini kalau usia anak 4 tahun biasanya ya dia seperti anak usia 2 tahun kosakatanya, gitu ya. Kalau intellectual disability karena dia terganggunya tidak hanya di area bicara bahasa, biasanya dia akan membutuhkan keterlibatan tim multidisiplin. Untuk keterlibatan keterlambatan jalannya butuh fisioterapi. Untuk keterampilan motorik halusnya butuh terapi okupasi. Atau untuk gangguan perilakunya, seringkali pada anak intellectual disability juga ditemukan problem perilaku. Sementara untuk bicaranya bisa dibantu juga dengan terapis bicara. Tentu orang tua ini sangat penting karena banyaknya dia harus diintervensi. Di sini biasanya akan kita buatkan suatu kurikulum khusus untuk penanganan anak-anak intellectual disability, ya. Dan penelitian menyampaikan bahwa intervensi dini terutama di bawah usia 1 tahun. Jadi kalau pada anak-anak intellectual disability ini ada salah satu yang sering adalah faktor risiko. Faktor risiko misalnya anak diketahui saat hamil ibunya terkena infeksi, kemudian anaknya lahir dengan berat badan lahir rendah. Nah, itu risiko tinggi untuk terjadinya intellectual disability. Jadi dari sejak lahir kita intervensi dini, keterlibatan tim multidisiplin, hasilnya akan berbeda dengan intellectual disability yang kita sudah tahu ibunya berisiko, anaknya mulai lahir rendah, kemudian tidak dia lakukan intervensi, baru setelah terlambat, setelah 2 tahun baru dilakukan intervensi, hasilnya akan sangat berbeda. Ya. Jadi sebagai penutup untuk materi hari ini, take home message-nya pada yang bunda sekalian, bahwa kenali anak kita udah sampai mana milestone-nya. Ini sangat mudah untuk dicari, di googling, di mana aja, untuk usia berapa, harusnya bisa apa. Kemudian pelajari ya milestone perkembangan anak, dan sering-sering diajak interaksi sehingga kita tahu sampai mana kemampuan anak kita. Ya. Dan apabila kita menemukan ketidaksesuaian dengan milestone perkembangan, segera ke fasilitas kesehatan untuk memastikan apakah ini keterlambatan, apakah ini. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Dinda. Oke, terima kasih dokter. Walaupun tadi sempat hilang muncul suaranya, tapi cukup jelas sih dok. Dok, tapi satu pertanyaan saya, intellectual disability itu selain misalnya nutrisi atau stimulasi tersebut, apalagi sih dok yang mempengaruhi dok? Ya, intellectual disability ini dipengaruhi apa selain nutrisi ataupun stimulasi? Ya, 50% dia sebenarnya tidak diketahui penyebabnya ya, intellectual disability. Ada juga yang pengaruh dari genetik. Genetik di sini memang resiko dari keluarga, riwayat keluarga, ada saudara atau orang tua yang dan intellectual disability. Ada juga mutasi genetik saat kehamilan gitu ya. Oke. Jadi proses codingnya saat kehamilan itu bermasalah. Ada juga saat kehamilan misalnya dia terganggu tadi ya infeksi, perdarahan atau trauma ibunya saat hamil dan sebagainya. Itu juga mempengaruhi. Itu faktor bawaan ya, faktor lingkungan yang seperti tadi disebutkan ya, kurangnya kurang stimulasi gitu ya. Nutrisi gitu ya, anak yang kurang stimulasi juga. Nah, itu juga akan mempengaruhi anak.
50-50 lah ya dok gitu ya, 50% karena genetik, ya mungkin 50% karena nutrisi dan stimulasi yang udah dijelasin tadi ya dok. Ya. Tapi sebenarnya efek jangka panjang dari speech delay itu sendiri apa sih dok untuk anak-anak dok? Jangka panjangnya ya. Speech delay tadi kan kita udah bagi-bagi ya. Jadi kalau untuk gangguan artikulasi setidaknya ya, di sini disampaikan bahwa kalau masih ditemukan gangguan ekspresif, ya bicara yang nggak jelas, artikulasinya nggak jelas di usia 4 tahun, itu biasanya nanti mempengaruhinya adalah di saat dia sekolah. Gitu. Sekolah ya. Sekolah. Jadi kemampuan membaca, kemampuan nanti literasi, menulis, ini juga sedikit banyak berpengaruh di situ. Kalau gangguan bahasa ekspresif reseptif tentu lebih luas lagi problemnya ya kalau nggak diintervensi yang jenis keterlambatan ini. Karena itu akan mempengaruhi secara umum memahami pelajaran, fungsi kognitifnya, ya betul, untuk memahami, gitu ya. Oke. Tapi sebenarnya kalau misalnya ada orang tua yang memang anaknya sudah divonis dia punya gangguan komunikasi reseptif ataupun ekspresif tersebut gitu dok. Misalnya dia baru mengetahuinya terlambat gitu dok. Ketika dia masuk sekolah, karena biasanya orang tua kan kayak gitu dok, baru tahu secara detail anaknya seperti apa gitu ketika dapat laporan misalnya dari guru di TK atau segala macam. Itu sebenarnya masih bisa balik lagi atau tidak sih dok? Masih bisa kita terapi dengan sempurna nggak sih dok? Balik lagi maksudnya gitu dok? Pada prinsipnya otak itu ada plastisitas, ya kemampuan untuk dia membentuk kembali, regenerasi kembali, gitu ya. Dengan kita latih, dengan kita intervensi, itu tetap ada kemungkinan untuk perbaikan itu pasti masih ada. Cuma besar kecilnya itu balik lagi tergantung jenis gangguannya tadi. Kalau pada hanya gangguan bahasa ekspresif saja, gangguan bahasa ekspresif saja, di usia 4 tahun kita intervensi, biasanya ada hasilnya. Dia bisa 50% bisa kembali ke baik normal. Kecuali dia memang ada problem yang lain. Nah, itulah yang pentingnya untuk diketahui. Oke. Tapi dok, kadang banyak orang tua ya jadi pertanyaan saya juga gitu, ketika anak saya punya gangguan pendengaran misalnya atau gangguan bicara segala macam. Tadi kan dokter bilang bahwa ada fisioterapis, okupasi terapi, terapi bicara ataupun terapi perilaku. Jadi sebenarnya pintu utama orang tua itu harus kemana dulu sih dok? Dokter anak dulu kah atau nanti kemana atau bisa langsung ke terapis bicara atau ke klinik tumbuh kembang anak? Ya. Pintunya bisa dari mana aja. Pintunya bisa dari mana aja, setidaknya tetap profesional ya. Biasanya memang paling sering kan kalau rutin itu imunisasi atau vaksinasi itu ke dokter gitu ya, ke dokter anak, ke dokter umum gitu ya, ke bidan. Nah itu harus sering-sering kita tanyakan atau konsultasikan gitu ya. Biasanya memang kita tuh tergantung fasilitasnya. Kalau kebetulan kalau di Rumah Sakit Bunda Alia gitu ya, bisa dari dokter anak. Biasanya nanti ketemu saya dulu memang sebelum untuk ke terapis gitu ya, ke dokter rehab dulu gitu. Jadi mau dari mana aja biasanya tetap kita evaluasi dulu ke dokter rehab, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, baru nanti kita menentukan anak ini mau ke fisioterapis dulu atau ke okupasi terapi dulu atau terapi perilaku dulu. Nah, itu nanti setelah kita evaluasi. Biasanya begitu. Oke, salah. Nah, untuk Moms and Dad yang ada pertanyaan untuk dokter, itu silahkan nanti masukin pertanyaan di kolom Q&A ya gitu. Tapi sebelum kita bahas, karena pertanyaannya udah mulai banyak nih dok yang masuk ke kita gitu. Dan ini udah ada 398 Moms and Dad yang ikut materi, yang ikut webinar hari ini nih dok. Banyak sekali nih. Jadi meskipun udaranya udah mendung-mendung, hujan gitu ya dok. Banyak banget yang memang orang tua mencari informasi tentang speech delay ini dok. Tapi sebelum kita bahas mengenai Q&A yang udah masuk, saya punya informasi dulu mengenai Ekonomi Channel sebentar ya dok. Oke. Nah, buat Moms and Dad, saya
punya sedikit informasi lagi mengenai kelebihan Kodomo Challenge yang mungkin tadi udah saya mention di depan gitu ya. Mungkin tadi juga masih belum banyak Moms and Dad yang bergabung. Saya punya informasi lagi bahwa apa sih Kodomo Challenge, apa sih Simajiro Club ID. Jadi ini adalah kelebihan kami. Kelebihan kami adalah disesuaikan dengan usia dan perkembangan anak. Jadi buat Moms and Dad mungkin yang masih berpikir bahwa kami adalah mainan edukasi gitu ya, bahwa Kodomo Challenge merupakan mainan edukasi, tapi bukan, bahwa Kodomo Challenge merupakan program edukasi ya yang memakai 3 tools ya dan disesuaikan dengan usia dan perkembangan anak. Diteliti dan dirancang oleh para ahli 30 tahun lamanya di Jepang ya, merupakan paket edukasi nomor 1 pasti di Jepang dan mulai tahun 2018 masuk ke Indonesia. Bagaimana soal kualitas dan keamanan pasti sudah terjamin dan sudah melewati standar nasional Indonesia. Boleh di next? Oke, dan kabar baiknya udah lebih dari 400.000 anak di Indonesia sudah berpengalaman menggunakan paket edukasi Kodomo Challenge. Dan yang mau saya mention juga nih bahwa apa sih yang bisa ditawarkan oleh Kodomo Challenge untuk moms and dad di luar sana, bahwa ada nilai 5 nilai penting yang akan ditawarkan oleh Kodomo Challenge untuk anak-anak Indonesia khususnya. Yang pertama, tumbuh dengan rasa percaya diri, memiliki motivasi yang tinggi dan tidak gampang menyerah nih. Ini penting banget nih. Memiliki kebiasaan hidup yang baik karena kami juga punya banyak informasi cerita bersama Simajiro mengenai kebiasaan hidup yang baik. Oke, lebih mandiri dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Dan yang pastinya Kodomo Challenge itu tidak hanya menstimulus 5 indera saja, tapi ada 2 indera tambahan yaitu vestibular dan proprioceptor. Jadi tulang-tulang, sendi-sendi dan keseimbangan juga itu distimulus oleh program yang ada di Kodomo Challenge. Ya, jadi mungkin kalau Moms and Dad bisa lihat di layar, apa sih yang akan didapatkan Mbak Dinda ketika saya membeli paket edukasi dari Kodomo Challenge. Jadi nggak cuma mainan edukasi aja, tapi ada buku edukasi, ada video edukasi yang berupa USB, dan ada stiker activity dan ada paper board-nya untuk dimainkan bersama dengan mainan edukasi lainnya. Oke. Gimana cara bergabungnya nih Mbak Dina, gimana cara beli paketnya gitu ya. Saya punya informasi tentang promonya, jadi kita sekarang lagi ada promo 10% dan free ongkir. Berapa sih harganya Mbak Dinda? Oke. Untuk paket bahasa yang udah saya mention tadi di depan, paket 1 sampai paket 3 itu harga paketnya adalah 445.500 ya, dengan hadiah tambahan tiket Simajiro Movie senilai 64.000. Jadi buat moms and dad yang belum ikutan Simajiro Movie, ini saat yang tepat nih. Jadi beli paketnya, udah otomatis langsung bisa dapat tiket Simajiro Movie. Boleh di next slide-nya. Untuk paket yang terakhir, ini paket yang keempat. Paket yang keempat itu harganya 613.800 dari 682.000 nih. Dan masih tetap dapat hadiah tambahan tiket Simajiro Movie senilai 64.000. Oke, boleh di next. Oke, nah untuk moms and dad yang membeli minimal 2 paket bahasa kami akan ada tambahan Simajiro Reward Point. Jadi nanti akan ada stiker tambahan yang bisa ditukarkan oleh Simajiro Tongol kami. Boleh di next. Bicara mengenai paket-paket program edukasi kami kurang lengkap tanpa adanya testimoni. Jadi berikut saya tampilkan testimoni dari moms yang sudah membeli paket edukasi bahasa kami. Silakan. Ini adalah Simajiro dari Kodomo Challenge. Jadi ini adalah paket edukasi berlangganan gitu yang bagus banget. Tapi sekarang itu Kodomo Challenge hadir dengan paket bahasa yang bisa dibeli per paket. Jadi nggak perlu berlangganan juga udah bisa beli paket untuk Kodomo Challenge Simajiro ini. Ada 4 paket untuk usia 1-3 tahun. Nih yang ini Alessa lucu banget deh dapetnya. Dia ada boneka tangan Simajiro tuh, lucu banget ya. Oh, pasti senang banget deh anak-anak tuh. Dan isi paketnya tuh mainannya kayak lebih banyak gitu. Gitu. Lalu ada juga buku bergambar di dalamnya. Nah, terus ini ada buku-buku kosakata makanan dan ada 1 set koki bersuara. Jadi ini tuh lucu, boxnya bisa dijadiin kompor. Terus ini kita dapat mainan-mainannya seperti ini, lengkap banget dan tuh, ini bisa bersuara gitu. Tuh, bagus ya? Aku matiin ya.
Nah, selain itu juga dapat stiker-stikernya dan dapat videonya kali ini dari USB seperti ini. Tuh. Bagus banget deh pokoknya di sini tuh, dan Alisa tuh suka banget. Kalian kalau misalnya mau beli paket ini, tenang aja pokoknya, nggak berlangganan pun bisa kok beli paket seperti ini, dan isi mainannya banyak, isi paket edukasinya tuh banyak. Jiro itu salah satu karakter ninja etika, jadi dia tuh selalu mengajarkan tentang etika-etika, misalnya etika makan di restoran atau tempat lain ya, dan Alisa tuh selalu ingat banget gitu. Bagus banget deh, terus ini juga melatih imajinasi anak gitu, dan lain-lain, bukunya juga bagus banget. Oke, itu tadi testimoni dari moms yang memang sudah membeli paket bahasa kami. Nah, ada juga nih banyak pertanyaan, Mbak Dinda, program berlangganannya sudah tidak ada ya? Program berlangganan kami tetap ada, tapi hanya untuk usia 3 sampai 5 tahun. Jadi ini adalah program berlangganan HOP namanya. Nah, khusus untuk program berlangganan HOP atau khusus untuk anak usia 3 sampai 5 tahun, ini akan ada tambahan DVD B-Case. Ini hadiah khusus berlangganan HOP untuk peserta webinar. Dan pastinya akan ada tambahan juga, si Wajero Towel ini udah include di paketnya. Oke, gimana sih Mbak Dinda cara berlangganannya atau cara membeli paket bahasa yang udah dijelasin tadi? Untuk pembelian paket bahasa ataupun berlangganan HOP, silakan chat ke WhatsApp official kami di nomor 0813 1897 7417, lalu ketik atau chat mau, dan nanti akan ada staf edukasi kami yang akan menjawab. Boleh di next? Oke, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Oke, saya ingetin dulu sebelum masuk ke sesi Q&A, Mom Sendet udah share belum nih keseruan webinar kita kali ini? Jadi boleh di-share di story, di feed, dimanapun, karena kami akan ada hadiah tadi ya, merchandise ya, senilai merchandise yang akan kami bagikan ke Mom Sendet. Jadi jangan lupa ya, jangan lupa kasih hashtag webinar Kodomo Challenge dan Simajiro Online Event, karena nanti di akhir acara saya akan umumkan siapa Mom Sendet yang berhasil mendapatkan merchandise dari kami. Oke, halo dokter. Iya, halo. Udah kembali lagi nih ke dokter. Di sini hujan nih kebetulan nih dok. Di rumah sakit aja dok? Iya. Hujan ya, kayaknya rata nih hujannya. Ini masih ada 339 Mom Sendet yang masih nunggu untuk mendengar penjelasan dokter tentang kemampuan bicara anak, perkembangan bicara, dan speech delay ini dok. Saya mulai bacakan pertanyaan satu persatu ya dok. Ya, boleh, silakan. Oke. Nah, ini siang dok, ini dari Mom Nafilia Fardani. Anak saya ADHD, cara penanganannya untuk di rumah seperti apa ya dok? Dia kalau marah-marah sering pukul orang di dekatnya, atau pukul badan sendiri dan lempar barang. Sekarang sedang menjalani terapi fokus ataupun okupasi. Belum terapi speech delay. Anaknya umur 3 tahun 4 bulan. Nah ini mungkin juga yang jadi pertanyaan nih dok. Mungkin kalau di rumah sakit ada terapis ya orang tua tenang. Tapi apa sih yang harus saya lakukan sebagai orang tua ketika ada di rumah dok? Ya. Ya, apalagi di zaman pandemi seperti ini ya, memang. Iya betul dok. Pasti sangat ke rumah sakit agak worry gitu ya dok. Jadi gimana? Tapi kalau lagi di pandemi gini sebenarnya kalau buat anak-anak yang memang lagi terapi itu tetap harus ke rumah sakit apa sebenarnya bisa di rumah sih dok? Tergantung ya, tergantung sekali lagi kondisi rumah sakit dan wilayah di tempat berada gitu ya. Oke. Jadi pada prinsipnya orang tua harus tahu kondisi anak dan terapi yang diberikan. Nah itu apalagi di zaman pandemi saat ini ya, paling bagus, paling ideal adalah orang tua lah sebenarnya yang jadi terapisnya anak gitu ya. Mau nggak mau memang orang tua harus belajar. Sebenarnya anak saya ini tadi ya mention saya bahwa harus kenali anak saya ini apa senangnya, apa nggak senangnya, sejauh mana dia perkembangannya. Kalau tadi sudah didiagnosa sebagai ADHD umur 3,5 tahun gitu ya, sudah dilakukan terapi untuk fokus, terapi okupasi. Problemnya adalah perilakunya yang masih sering mengganggu gitu ya, masih tantrum gitu. Jadi
Ini tentu Memukul salut badannya saja. sendiri, Dok. Nah, bahwa terapisnya belum apa sebenarnya ya, kita kan nggak mungkin terapi setiap hari gitu ya. Pasti apalagi di zaman pandemi, kalaupun kita terapi dengan sangat terpaksa, kita harus memilih rumah sakit yang benar-benar aman. Dalam artian bukan rumah sakit yang sebagai pusat rujukan misalnya, seperti itu ya. Nah, setelah kita memilih rumah sakit yang aman, tetap biasanya kita juga belum memberikan frekuensi yang sering gitu. Kita tetap batasin, paling minimal ya seminggu sekali aja ke rumah sakit. Nah, selebihnya apa? Selebihnya orang tua harus banyak bertanya nih kepada terapisnya, apa yang harus saya lakukan gitu, dan mengenali anak kita. Sebenarnya perilaku yang mengganggu seperti itu harus kita pelajarin. Karena anak itu sebenarnya itu komunikasi dia, apalagi yang belum verbal ya. Perilaku itu sebenarnya upaya anak untuk menyampaikan apa yang sebenarnya dia mau sampaikan. Nah, kita harus kenali. Anak kita dalam posisi lapar atau anak kita dalam posisi apa ini gitu. Kan kita yang tahu anak kita ini udah makan belum ya gitu. Jangan-jangan dia setiap kali tantrum ini sebenarnya dia lapar karena anak ini tidak pernah mau makan nasi misalnya. Dia makannya pilih-pilih misalnya. Dia hanya mau makan snack. Nah, ini pasti kita yang tahu anak kita seperti apa. Jadi kita kenali perilaku yang dia tampilkan itu perilaku yang dia mau menyampaikan apa. Apakah dia kesel karena tidak dituruti keinginannya, misalnya dia minta handphone atau minta gadget gitu ya, kita tidak kasih gitu ya, terus dia marah banting-banting. Oh, itu dia menunjukkan bahwa dia kesel karena keinginannya tidak dipenuhi gitu. Nah, bisa juga kalau apa namanya tadi ternyata anak kita lapar, marah-marahnya itu karena lapar, ternyata dia makan terakhirnya tadi pagi jam 8 pagi gitu misalnya. Nah, itu juga kita harus kenali gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan yang pertama kenali itu sebagai perilakunya bentuk apa. Yang kedua paling kita jangan ikutan reaktif, dalam artian kita harus memeluk anak itu, harus memberikan supaya dia terhindar dari hal-hal yang membahayakan. Misalnya kalau dia membenturkan atau melempar sesuatu terus membuat cedera, nah itu kita harus ya gitu. Sejauh. Oke. Jadi sebenarnya memang orang tuanya juga yang harus tahu juga, Dok ya, anaknya tuh kebutuhannya tuh seperti apa gitu, kira-kira apa yang lagi diinginkan anaknya sekarang, sama jangan lupa untuk terus tetap berkomunikasi sama terapis, intinya seperti itu ya, Dok? Betul. Gitu. Oke, nah ini ada lagi, Dok, pertanyaan dari moms di webinar kali ini. Karena tadi sebenarnya dokter juga udah bahas nih tentang gangguan orang motor ya, Dok, gitu. Karena pertanyaannya menyangkut ke gangguan makan nih, Dok nih. Anaknya usianya 2 tahun, Dok, tapi belum bisa mengunyah nasi. Setiap makanan langsung ditelan. Dan kalau makan yang keras pun cuma digigit sedikit dan sedikit dikunyah pakai gigi depan. Apakah ini akan berpengaruh terhadap speech delay-nya gitu? Karena tadi dokter sedikit mention tentang kemampuan orang motor ya, Dok? Ya, orang motor. Itu seperti apa, Dok? Ya. 2 tahun nih anaknya nih, Dok. Itu ngaruh nggak sih, Dok, ke kemampuan makan sama perkembangan bicara? Oh, sangat. Ya, jadi memang pada garis besarnya masalah bicara bahasa ini ada 3 organ yang sangat berpengaruh. Ya. Satu, organ pertama adalah otak. Ya, dia ada problem nggak? Otaknya ini kita bisa lihat misalnya tadi di perkembangan yang lain. Kalau dia dulu pernah kejang, terus jalannya terlambat, pernah ada infeksi di otak, misalnya sakitnya pernah mengalami sakit. Nah, ini problem otak. Kalau semuanya nggak pernah ada, bagus-bagus saja, perkembangannya bagus, segala macam, kita, nah insya Allah bagus lah gitu ya. Yang kedua adalah telinga. Tadi kan kita udah bahas. Tadi ya. Bisa bicara adalah kita dengar dulu. Kalau kita nggak dengar, kita nggak bakal bisa bicara, gitu kan? Iya, betul. Gitu. Terus yang terakhir adalah oromotor, organ ngomongnya kita ini. Mulut, pipi, lidah, langit-langit, hidung, juga pernafasan, itu adalah organ oromotor. Ini mempengaruhi juga. Sangat berpengaruh di artikulasi, di pembentukan kata, pembentukan huruf. Bisa ngomong R, bisa ngomong L, bisa ngomong S,
bisa ngomong T. Nah, itu kan ada gerakan-gerakan di rongga-rongga oromotor kita. Nah, kalau anak tidak mengunyah, itu bisanya dia juga berpengaruh dari kekuatan otot-otot oromotor, misalnya pipi gitu ya, gigi-gigi, kemudian gerakan lidah. Nah, itu sebaiknya kalau udah 2 tahun memang kan harusnya dia sudah mulai makanan seperti orang dewasa 2 tahun ya. Nah, kita harus stimulasi, kita ajak untuk anak mau mengunyah tentu bertahap gitu ya. Latihannya apa kalau untuk oromotor? Latihan untuk menguatkan ya latihan gerakan bibir, gerakan wajah sebenarnya, senam wajah. Bisa gerakan kita seperti menggembungkan pipi. Nah, itu biasanya menggembungkan pipi kan kalau kita mau niup lilin. Nah, biasanya itu salah satu terapinya. Kita selalu ajak anak untuk ayo kita tiup lilin. Bisa nggak anak tiup lilin? Kan tiup lilin itu kita harus ngumpulin udara. Apa dia? Nah, kayak gitu kan susah lilinnya mati. Nah, itu salah satu terapinya, latihannya ya. Sebaiknya sih kita periksa memang apakah ada masalah oromotor yang lain. Terus gerakan lidah, sebagainya. Anak bisa nggak jilat? Kadang-kadang anak tidak terlatih untuk menjilat. Misalnya es krim, itu bisa kita tunjukkan supaya dia berlatih untuk menggerakkan lidahnya gitu. Itu salah satu contoh latihan untuk oromotor selain latihan yang masih banyak lagi. Oke. Dok, tapi kan tentang stimulasi oromotor itu, Dok, kan ada penggunaan titer, terus ada anak-anak yang suka ngenyot jempol gitu, Dok. Itu sebenarnya penggunaan titer ataupun ngenyot jempol itu akan mempengaruhi kemampuan bicara itu sendiri nggak sih, Dok? Sebenarnya kan titer itu ada tahapan anak biasanya di usia-usia 6 bulan sampai 1 tahun itu merangsang oromotor. Memang dia sukanya fase oral gitu ya, semua dimasukkan mulut gitu. Nah, itu biasanya kita pakai titer. Tapi kalau dia lebih di usia 2 tahun juga masih pakai itu, nah itu akan menghambat karena dia nggak akan gerakin otot-otot yang lain, dia hanya mau menyat itu aja, atau jempol misalnya. Itu ada fasenya. Kalau dia di fase memang fase oral yang di mana-mana semua dia memang lagi menstimulasi, memenuhi kebutuhan stimulasi untuk oromotornya, oke, gitu. Fase itu. Jadi sebenarnya kalau di tahapannya masih memang tahapan oral, nggak ada masalah pakai titer segala macam ya, Dok ya, gitu. Nah, sekarang soal waktu makan sih, Dok. Karena ada pertanyaan dari orang tua yang anak saya ketika makan itu kurang lebih membutuhkan waktu di atas 30 menit gitu, Dok. Itu ngaruh nggak sih, Dok, sama perkembangan oromotornya nanti ataupun akhirnya jadi terlambat bicara karena makannya lama segala macam, Dok? Ya, memang banyak ya untuk perlu nggak sih kita buat batasan terhadap anak mengenai jam makan? Makan ini memang harus menjadi satu aktivitas yang menyenangkan gitu ya. Kita harus ingat juga kenapa anak kita makannya lambat gitu. Misalnya ternyata sebenarnya frekuensi makannya terlalu banyak gitu ya. Jam sekian dia makan nasi, habis itu minum susu. Jadi anak belum lapar gitu ya. Terus kita suapin lagi, kita suapin lagi. Jadi akhirnya makannya jadi nggak terlalu nafsu seperti kita ya. Maksudnya orang dewasa kalau kita nggak terlalu nafsu kan jadi dilama-lamain ya makan ya. Kecuali kalau kita lapar banget pasti makannya. Jangan cepat ya, semangat ya, Dok. Anak itu juga seperti itu gitu ya. Mungkin dia tidak bisa menyampaikan, tapi juga kita harus tahu kondisi anak kita. Sebenarnya kalau dia kebiasaan makannya memang terbiasa, misalnya sambil dia melakukan aktivitas apa, akhirnya jadi dia tidak fokus di makannya, sambil main, terus habis itu dia lupa, baru makan lagi, lupa gitu. Kalau problemnya adalah problem mengunyah, yang dia di mood aja, taruh di mulut aja, nggak ditelan-telan, akhirnya jadi lama, nah itu mesti kita stimulasi, ayo dikunyah, ayo sering kita stimulasi anaknya untuk segera mengunyah. Untuk waktunya sih nggak ada batasan ya sebenarnya, misalnya anak makan harus 10 sekian menit atau harus sekian menit, itu sejauh ini sih nggak ada ya, kira-kira dengan
secara normal kita makan saja gitu. Oke. Nah, Dok, ini ada pertanyaan dari Mom Arum dari Sidoarjo nih, Dok. Jauh nih, Dok. Dokter, jika ternyata baru diketahui anak usia 24 bulan memiliki tongti tipe 3 nih, Dok. Tidak dilakukan tindakan frenotomi. Karena ketika usianya sekarang 28 bulan, kata-katanya masih belum jelas nih, Dok. Misalnya Abi kadang terdengar seperti Agi atau Abi. Nah, itu seperti gimana, Dok? Ya, memang kalau tongtai itu kaitannya dengan artikulasi ya, kejelasan artikulasi. Tapi secara umum tidak serta-merta misalnya anaknya belum bisa ngomong karena tongtai, jangan dibalik begitu ya. Jadi salah satu penyebab gangguan artikulasi itu adalah tongtai. Tapi jangan dibalik. Jadi maksudnya apa namanya? Jadi digeneralisir gitu ya. Kalau dia sudah dilakukan tindakan tongtainya, tinggal kita latih aja untuk artikulasi tertentu. Itu ke terapi wicara, insya Allah hasilnya baik gitu untuk latihannya ya. Kalau pada gangguan artikulasi prognosisnya sangat baik kalau diterapi dengan apa namanya. Oke, jadi sebenarnya nggak ada yang terlambat ya, Dok, meskipun baru ketahuan tongtainya belakangan ya, Dok. Iya, nggak masalah. Oke, nah ini Dok, ada pertanyaan soal keterlambatan bicara karena penggunaan gadget. Karena ini banyak banget sih, Dok, ya, karena di masa sekarang kita sebagai orang tua memang agak sulit gitu, Dok, untuk menghindari ketergantungan terhadap gadget gitu khususnya, Dok. Nah, jadi beberapa orang tua ini kalau saya simpulin gitu pertanyaan tentang screen time segala macam gitu ya, Dok. Nah, akhirnya anaknya bisa kata-kata pertamanya bisa diucapkan bahasa Inggris malah, Dok, karena penggunaan screen time atau tontonan video edukasi dari awal gitu. Itu gimana, Dok? Ya, emang kita di zaman abad milenial ya, jadi sangat Iya, betul. sangat ini semuanya. Setiap hari gini siapa sih yang nggak pegang handphone gitu ya, beda dengan zaman kita kecil ya. Karena akhirnya anaknya lebih ngerti ketika orang tuanya ngomong pakai bahasa Inggris, itu luar biasa loh, Dok. Iya. Karena akhirnya mungkin bahasa reseptifnya pemahamannya lebih ngerti ke bahasa Inggris ya, karena betul. Karena dia lebih sering terpapar pakai bahasa Inggris gitu, Dok. Itu seperti apa, Dok? Itu berpengaruh nggak sih, Dok, gitu? Karena si bahasa reseptifnya dia lebih ke bahasa Inggris dibanding bahasa ibu. Sebenarnya sih nggak masalah ya. Jadi gini, kalau saya sih prinsipnya saya setuju dengan kita sekarang hidup di zaman yang kita nggak bisa menghindari gadget, gitu ya. Kalau kita nggak kasih sama sekali gadgetnya, no screen time, kita juga nanti yang lainnya bisa, anak kita nggak bisa, gitu ya. Nah, yang penting adalah kita sendiri harus paham betul dalam memberikan gadget. Sebenarnya gadget ini sangat ya dia bisa bermanfaat juga, dia bisa membahayakan dalam artian tanda kutip ya. Nah, kita ambil yang bermanfaat. Kapan dia gadget bermanfaat? Seperti tadi, kalau misalnya ternyata anaknya jadi terstimulasi untuk bahasa Inggris gitu. Nah, asal orang tuanya juga udah tahu juga orang tuanya juga bisa juga bahasa Inggris, jadi itu akan terfasilitasi. Apa anak dia bisa bahasa Inggris duluan gitu ya, dan kebetulan di rumahnya juga orang tuanya bisa bahasa Inggris. Sebenarnya kalau pada anak-anak itu kemampuan plastisitas otak itu sangat luar biasa. Dia bisa mempelajari beberapa bahasa sekaligus, itu sangat-sangat bisa pada anak-anak gitu ya. Karena daya sinapsis yang tadi itu per detiknya tuh banyak respons ya, Dok, pada anak-anak. Nah, tergantung lingkungannya gitu. Bisa nggak mengikuti kemajuan si anak gitu ya. Nah, itu yang penting buat orang tua. Nah, yang berbahaya adalah bila anak belum bisa ngomong sama sekali belum ada kata-kata, kita berikan gadget tanpa pengawasan. Nah, itu yang tidak disarankan. Karena anaknya jadi pasif, monoton. Dia asik aja melihat tanpa dia tahu sebenarnya apa yang dia lihat. Nah, itu yang tidak kita sarankan. Jadi, kalau pada anak-anak yang sama sekali belum ada verbal, belum ada kata, ajarin dulu bahasa kita.
bahasa ibu, satu bahasa sampai anak sudah terbentuk bahasa ibunya. Jadi misalnya anak sudah bisa ngomong nih bahasa Indonesia nih, terus 2 tahun dia kenal gadget, dia nggak ada masalah keterlambatan bicara gitu ya. It's okay dikasih gadget nggak apa-apa. Terus apalagi kalau bagus lagi kalau kita dampingi, misalnya kayak kita nonton bersama nih di gadget, oh lagi nonton kartun, kita sama-sama nontonnya, kita dampingi anak. Wah bagus ya kartunnya, terus kita diskusi tadi, kartunnya tadi cerita tentang apa, ini apa. Itu sangat bagus, jadi media untuk stimulasi anak. Tapi kalau anak belum bisa ngomong sama sekali, nggak ada respon sama sekali sama kita, nggak ada interaksi sama sekali, supaya diem, supaya nggak tantrum, terus kita kasih gadget, tapi tidak kita dampingin. Nah itu yang tidak kita sarankan. Jangan seperti itu ya. Oke. Nah dok, ini pertanyaan soal cadel nih dok, karena cadel itu hal yang banyak nih di sekitar kita ya dok ya. Jadi dari ini ada pertanyaan dari Momni Suatun Hasana, putrinya 2, usianya 4 dan 6 tahun dok. Bagaimana cara mengatasi anak yang masih cadel gitu? Karena ini jadi pertanyaan saya juga sih dok, cadel tuh sebenarnya bisa disembuhin nggak sih dok? Cadel ini sebenarnya apa namanya, kita nyebutnya sebagai dysarthri ya. Dysarthri ini ada beberapa jenis. Pada prinsipnya kalau dia diintervensi di dini, misalnya kita ketahuan di usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dia sangat bagus hasilnya, bisa diperbaiki cadelnya. Tapi kalau udah di atas usia 7 tahun atau kayak kita udah cadel, udah terlanjur dewasa, memang akan lebih susah sekali untuk memperbaikinya gitu. Jadi batasnya berapa tahun tuh dok? Karena ini usianya 6 tahun nih dok nih, Moms Niswatun ini gitu. Jadi bagaimana mengatasi anak yang masih cadel? Ada nggak sih dok mungkin tipsnya gimana caranya ngajarin anak untuk bicara normal lagi tanpa ikut si cadelnya itu dok? Nah 6 tahun memang sudah ini ya, termasuknya udah usia kalau ibarat ini tuh sudah hampir jadi gitu ya 6 tahun. Tapi kalau dia belum pernah terapi sama sekali, bisa dicoba untuk terapi. Kita lihat seberapa berat cadelnya, dalam artian ada yang tadi kita sebutkan sebagai intelligibility. Intelligibility itu adalah kemampuan kita mengerti apa yang disampaikan. Jadi misalnya dia cadel, tapi 100% kalau usia 6 tahun kan dia harus 100% kita mengerti apa yang dia sampaikan. Itu sebenarnya sih nggak masalah gitu ya, dalam artian kita tetap ngerti maksudnya yang dia sampaikan. Nah itu yang penting syaratnya. Tapi kalau cadelnya itu berat sehingga sampai kita tidak mengerti apa yang dia sampaikan, nah itu harus diintervensi walaupun usianya 6 tahun. Sebaiknya sih ini kita lihat ya, ada problem oromotor yang lain nggak gitu pada anak ini. Oke. Sebentar ya dok, karena masih banyak banget nih sebenarnya yang tapi yang mau saya simpulin tadi nih dok, jadi kalau misalnya sebenarnya tahapan yang harus diperhatikan sama orang tua, yang pertama bereaksi terhadap emosi ya dok. Jadi anak itu enggak ketika kita panggil, benar nggak dok? Itu yang pertama ya dok. Yang kedua, menyampaikan pesan tanpa kata-kata, misalnya menunjuk, dia bisa nggak nunjuk gitu. Ya, terus menggunakan 1 atau 2 kata sambil menunjuk, ya, merangkai kata gitu, bahkan bisa mengikuti 1 perintah. Itu tahapan awalnya seperti itu ya dok? Betul. Betul ya. Oke. Nah, jadi tips buat orang tua nih dok nih di tengah teknologi yang sangat pesat ini ya dok, karena tadi seperti yang dokter bilang kita nggak bisa menghindari penggunaan gadget segala macam, karena di sini ada pertanyaan dari guru PAUD juga nih dok gitu, karena pengalaman dia ketika menjadi guru PAUD akhirnya banyak anak-anak yang speech delay karena ternyata orang tuanya bekerja dua-duanya nih dok, jadi kemampuan berbahasa anaknya, komunikasi anaknya itu kurang maksimal. Nah gimana sih sebenarnya tips orang tua di rumah, tips sederhana gitu dok, jadi meskipun dua-duanya mungkin bekerja ataupun sibuk itu bisa dipraktekkan secara sederhana di rumah dok? Ya, kalau saya selalu bilang kita harus luangkan waktu buat anak ya, gitu. Jadi harus perjanjian nih.
Kalau kita kerja paling nggak berbagi nih minimal 1 jam sehari sama anak gitu ya, tanpa kita distraksi. benar-benar fokus pada anak. Jadi kita hanya punya waktu misalnya 1 jam terlalu banyak nih, oke 30 menit tapi benar-benar fokus buat anak. Misalnya kita kayak di gambarnya itu Kodomo Challenge itu ayahnya mau megang boneka buat mainan. Paling rutinitas sebelum tidur selama 15 menit atau 20 menit gitu. Kita bercerita ke anak, kita buat dongeng, kita bernyanyi bersama, atau ada kesempatan-kesempatan tetap kita harus meluangkan waktu. Kalau anak kita terlambat, kita tidak bisa menyerahkan hanya pada terapis, pada guru PAUD dan sebagainya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, mau nggak mau ya memang harus kita yang jadi sebagai terapisnya gitu. Kita ada waktu terapi buat anak kita, ada waktu belajar buat anak kita gitu ya. Jadi kasih buat setiap hari ada schedule untuk bermain anak seminimal mungkin. Kalau bisa 1 jam sangat bagus, 1 jam tanpa gangguan yang lain. Jadi yang lainnya harus dikondisikan. Ayahnya jangan ganggu misalnya, atau handphonenya dipegang dulu. Kalau ada adiknya dipegang ayahnya dulu. Fokus sama anaknya yang misalnya tadi kita ketawa dia speech delay atau kosakatanya masih sedikit. Nah kita mau melatih dia, kita ajak main. Nanti setelah itu main bareng-bareng lagi, nggak apa-apa masalah gitu. Jadi kita tetap ada waktu untuk fokus sama anak kita. Misalnya kita nggak bisa nih, ayahnya yang mau mengambil peran, misalnya main sama ayahnya gitu dalam waktu 10 menit, 15 menit, sangat bagus kalau bisa 1 jam gitu. Tapi rutin setiap hari. Misalnya itu akan ada perkembangan ya. Jadi nggak ada alasan nih orang tua sibuk bekerja terus anaknya sama sekali nggak pernah dipegang gitu ya. Jadi harus kita pegang, harus kita tahu anak kita udah sampai mana. Oke. Nah, tadi juga ada pertanyaan juga nih dok nih. Dok, gimana sih ngecek IQ toddler? Emang bisa ya dok ya? Toddler dicek IQ maksudnya untuk melihat apakah dia autism atau tidak dok? Ya, toddler IQ sebenarnya tidak secara kalau secara formal ada pemeriksaan namanya Griffith test gitu ya, tes Griffith. Karena saya juga baru dengar nih ada pemeriksaan IQ toddler. Dokter spesialis anak yang sudah bersertifikat Griffith ini bisa melakukan. Tapi secara umum kita bisa memeriksa itu yang namanya mental age sama chronological age. Itu yaitu milestone anak yang kita bisa lihat dapatkan dari mana saja yang secara detail. Jadi misalnya kita mau periksa anak umur 2 tahun nih, anak 2 tahun tuh anak saya ini normal apa enggak ya gitu ya. Nah itu kita lihat di kemampuannya yang tadi saya sebutkan, kemampuan motorik kasarnya udah sampai mana, 2 tahun bisa naik turun tangga, 2 tahun bisa menendang bola, kan ada yang detail gitu ya. Nah itu pemeriksaan itu, kalau anak itu bisa melakukan sesuai dengan usianya, itu namanya mental age. Jadi secara mental anaknya itu sudah punya kemampuan yang sesuai dengan umur 2 tahun. Selain untuk fisiknya, bicara bahasanya, 2 tahun itu udah bisa bercerita. Anaknya sudah paham dengan perintah. Anaknya sudah bisa kalau kita tunjukkan gambar, menunjuk ini cerita gambar apa, kosakatanya berapa. Nah, kalau dia udah paham mental age-nya berarti sesuai dengan umurnya, chronological age-nya 2 tahun. Setelah itu kemampuan motorik halus, memegang. Oh, dia udah bisa tuh megang pakai sendok, dia udah bisa megang pakai sendok, dia udah bisa pakai baju. Terus kemampuan bermainnya, oh dia udah bisa tuh bermain pura-pura, bermain boneka, menyuapin, oh sesuai dengan umurnya 2 tahun. Nah, kemampuan itu dibandingkan dengan usianya, itu menggambarkan secara umum kemampuan intelektual sebenarnya, IQ. Pada toddler kita tesnya seperti itu gitu ya. Jadi, karena sekarang juga banyak ya dok aplikasi-aplikasi yang bisa di-download untuk ngecek milestone anak ya dok, dari mulai motorik, terus kegiatan apa sih yang bisa kita lakukan bersama anak gitu. Jadi mungkin boleh dicek-cek nih Moms and Dad di luar sana, aplikasi di luar sana tuh banyak banget. Atau ada link yang bisa dokter rekomendasiin nggak? Biasanya dari IDAI ya. IDAI kalau dari IDAI ya? Ya, linknya IDAI. Itu ada juga tuh untuk milestone perkembangan. Oke dokter, boleh dong closing dokter Amin mengenai tentang tahap perkembangan bicara dan speech delay ini dok buat Moms and Dad sore hari ini. Ya,
sebagai closing acara sore ini, ayah bunda sekalian, kita sekali lagi kenali tahap-tahap perkembangan anak kita, kemudian kita bandingkan dengan kemampuan dan usianya, sehingga kita bisa mengetahui sejauh mana perkembangan anak kita. Dan apabila ada perbedaan, sebaiknya segera mungkin untuk kita cari profesional. Dan jangan lupa untuk memberikan waktu untuk berinteraksi dengan anak dengan berbagai macam fasilitas yang sekarang sangat mudah untuk didapatkan. Betul. Intinya itu ya dok, jangan lupa untuk berinteraksi bersama anak-anak di rumah. Oke, terima kasih banyak Dokter Amin Soeharti dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Alia Depok. Terima kasih banyak dok, semoga sharing kita sore hari ini berguna, bermanfaat untuk Moms and Dad di luar sana, khususnya untuk saya hari ini gitu ya dok. Mudah-mudahan bisa jadi pengetahuan baru ya dok buat orang tua di luar sana. Nah, informasi juga buat Moms and Dad yang pengen informasi tentang webinar hari ini, pengen nih materi yang dibawakan dari Dokter Amin Soeharti tadi. Nanti jangan lupa masukkan kode 0412 di link yang akan kita kirimkan nanti ya. Jadi jangan lupa di kodenya adalah 0412. Oke, nah sekarang kita pamit dulu nih sama Dokter Amin Soeharti sebelum saya punya informasi tentang Koroma Challenge. Dokter, terima kasih banyak dok. Ya, boleh silakan dokter, mungkin kalau ada aktivitas lain yang ada di klinik karena di rumah sakit, karena dokter tampaknya masih di rumah sakit ya dok. Terima kasih banyak ya dok. Sampai ketemu lagi nanti di webinar-webinar bersama Koroma Challenge lainnya. Semoga sehat selalu dulu dok, karena udah 27 hari menuju 2021 nih dok. Selamat sore dok. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu ya. Terima kasih dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat Moms and Dad, jangan kemana-mana karena saya punya informasi pemenang nih. Tapi sebelum itu, saya ingetin lagi bahwa Koroma Challenge punya program punya diskon 10% dan free ongkir pastinya setiap pembelian paket bahasa kami. Berapa sih paket bahasanya? Paket bahasa kami untuk paket bahasa 1, 2, dan 3 itu harganya 445.500 per paket dan akan dapat hadiah tambahan tiket Simajiro Movie senilai Rp64.000. Untuk paket yang terakhir itu apa aja sih hadiahnya? Harganya berapa sih Mbak Dina? Paket yang terakhir itu senilai Rp613.800 dengan hadiah tambahan tiket Simajiro Movie senilai Rp64.000. Oke, boleh di next. Nah, jangan lupa untuk pembelian paket bahasa atau perlengkapan home, gimana cara berlangganannya, gimana cara belinya ya. Jangan lupa chat ke WhatsApp official kami di 0813 18977414 ya. Lalu ketik chat mau dan nanti akan ada staff edukasi kami yang akan menjawab. Oke, boleh di next. Nah, saya mau ingetin lagi nih mengenai Simajiro online event. Jadi, Koroma Challenge, Solo Simajiro nggak cuma punya webinar seperti ini aja nih. Tapi kita punya banyak aktivitas lainnya. Kita punya banyak online event yang bisa Moms and Dad ikuti juga nih. Ya, kita punya Simajiro Movie, kita punya story reading bersama Simajiro dan Kak Karini, dan kita juga punya Dance with Simajiro. Nah, gimana cara ikutan semua online event ini? Jangan lupa untuk membeli tiketnya di Gotix maupun di loket.com ya, ataupun boleh chat kita di 0813 1897 7417. Oke, boleh di next. Nah, ini saya punya teaser mengenai Simajiro Movie. Silakan di-play. Moms and Dad, Simajiro Online Events kini hadir dengan berbagai kegiatan bermanfaat untuk si kecil selama di rumah. Pertama, ada Simajiro Movie yang akan berpetualang di bawah laut bersama Simajiro dan teman-teman. Jangan lupa ya, saksikan penampilannya akan hadir secara live streaming. Dapatkan tiketnya di loket.com, Gotix, atau klik Learn More. Oke, saya ulang kembali ya gitu bahwa WhatsApp official tadi saya salah sebut ternyata gitu. Jadi WhatsApp official kami 0813 1897 7417. Jadi boleh di chat nih, boleh nanya produk, boleh nanya online event, dan boleh nanya apapun nih seputar Koroma Challenge pastinya dan Simajiro ID. Oke, boleh di next. Nah, oke. Nah,
Nah, siapa sih yang akan mendapatkan hadiah dari kurs webinar kita kali ini ya? Hadiahnya tiket dance with Simajiro ini akan diperpanjang. Jadi nanti nggak akan saya sebutkan di sini ternyata mau. Jadi pemenang akan dikontak oleh akun Instagram Simajiro Club ID. Ya, jadi jangan lupa untuk terus share webinar kita kali ini ataupun event-event lainnya karena nanti akan dihubungi langsung oleh tim admin Simajiro Club ID. Jangan lupa apa sih yang akan didapatkan oleh Moms? Tiket storybook reading senilai 55.000. Caranya saya ingetin lagi, posting di Instagram story tentang webinar hari ini. Tulisin quotes, pesan atau materi dari pembicara yang paling disukai dan penting disampaikan dan diketahui oleh orang banyak di luar sana. Kasih hashtag webinar Kodomo Challenge dan Simajiro Online Event. Wajib follow dan tag Simajiro Club ID pastinya dan Rumah Sakit Bunda Alia Depok @Bunda Alia Depok. Dan jangan di private ya atau jangan dikunci Instagramnya. Oke. Nah, jangan lupa juga nih, untuk tahu informasi tentang program edukasi, tentang event, online event, atau apapun itu ya, ataupun anime pendidikan yang dipunyai oleh Kodomo Challenge atau Simajiro Club ID, jangan lupa untuk follow kami di Facebook kita, di Simajiro Club Indonesia, Instagram kita di @Simajiro Club ID, YouTube-nya di Simajiro Club Indonesia, website kami di simajiro.id, dan official store Shopee dan Tokopedia. Kodomo Challenge. Dan untuk Moms and Dad yang punya Netflix di rumah, jangan lupa untuk search Simajiro karena kami punya banyak sekali anime pendidikan di Netflix. Oke, akhir kata saya Dinda dan tim Kodomo Challenge di sore hari ini di Jumat 4 Desember 2020 mengucapkan banyak terima kasih untuk Moms and Dad yang sudah meluangkan waktunya di sore hari ini gitu meskipun mendung-mendung ya. Saya ingetin lagi untuk tetap menjaga kesehatan karena kita mau menuju 2021 dan jangan lupa untuk terus berinteraksi bersama anak-anak di rumah. Ya karena ini sebenarnya waktu yang tepat nih karena banyak sekali orang tua yang masih WFH gitu ya. Jadi kesempatan untuk bisa bonding sama anaknya, meningkatkan bonding anaknya dan jangan lupa untuk terus bahagia peluk-peluk anaknya. Oke, sampai ketemu lagi di event-event Kodomo Challenge Simajiro berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.